Amartech Podcast. Presented by Bumi Amarta Technology Mandiri. Ya, halo semua. Kita berjumpa di program terbaru Amartech Podcast. Kebetulan hari ini tamu besar kita dari Amartech, ada dua direktur besar atau bos Amartech di sini, ada Pak Erwin Chang dan Pak Henry Sofyan. Kita akan ngobrol dengan mereka berdua, paling nggak mengenal Amartech lebih dekat ke tema kita hari ini. Mungkin saya langsung saja dengan Pak Erwin dulu, gitu ya. Pak Erwin, mungkin kita langsung mulai aja. Pak Erwin mungkin bisa cerita nggak kira-kira apa sih sejarah kenapa Amartech ini bisa berdiri, dan mungkin bisa di-share juga visi dan misi atau kedepannya seperti apa, Pak Erwin. Mungkin silakan. Oke, thank you Pak Ren. Jadi kalau kita cerita sejarah Amartech mungkin panjang sekali ya. Jadi semua itu ternyata berawal dari mimpi. Jadi kita punya mimpi bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap bangsa Indonesia dengan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya kita bentuk Amartech. Kita establish Amartech di 2018 dengan tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan, juga untuk membantu teman-teman di industri dengan solusi teknologi yang setiap hari itu semakin berkembang. Nah, visi dari Amartech itu untuk menjadi, tentunya setiap perusahaan ingin menjadi nomor satu di bidangnya ya. Amartech juga ingin menjadi top leading system integrator di Indonesia. Kurang lebih seperti itu sih Pak Ren. Oh, seru-seru ya. Tapi kalau saya lihat Pak Erwin, suasana di Amartech kan semuanya ke antara manajemen semuanya kan teman lama juga ya. Mungkin tambahin sedikit Pak Erwin, aku sekalian nanti kenalin Pak Henry Sofyan seperti apa. Mungkin sejarah bertemunya teman-teman direktur ataupun wandan-wandan kita mungkin yang sebelumnya punya pengalaman bersama. Mungkin Pak Erwin bisa tambahin. Ya, jadi kalau kita itu kan memang berangkat dari pertemanan gitu ya. Kita sudah pernah bekerja bersama-sama, kita sudah tahu satu sama lain, makanya kita juga punya visi yang sama untuk membentuk suatu company dengan sistem lebih ke arah kekeluargaan. Makanya kalau kita lihat dari sisi manajemen itu kebanyakan memang dari teman-teman yang memang sudah kita kenal satu sama lain itu kurang lebih di atas 10 tahun gitu. Mungkin Pak Enso bisa tambahkan sedikit. Oke. Kalau kita sih memang kebetulan saya sama Pak Erwin juga udah lama ya. Kenal udah lama, kerja bareng gitu udah sekitar lebih dari 10 tahun. Nah, waktu itu juga Pak Erwin kebetulan ngajak saya, ayo masuk gitu. Awalnya sebenarnya saya nggak ada rencana ke Amartech gitu ya. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya saya join karena memang juga ini, saya tahu lah keluarganya cukup tinggi gitu. Kemudian kita udah klop gitu. Sering berantem bareng juga. Menarik ya, artinya sebenarnya dimulai dari pertemanan pasti ke depan udah saling ngerti satu sama lain ya. Ya memang, ya kebetulan juga saya satu tim di Amartech juga, saya melihat memang kedekatan di Amartech itu sangat tinggi ya teman-teman, jadi kita saling support. Oke, menarik sih, mungkin kita lanjutkan ya berikutnya. Mungkin saya mau diskusi tentang lebih ke nanti ke solusi, tapi mungkin kita start dengan Pak Henry Sofyan. Pak Henry Sofyan by the way adalah salah satu Direktur Operasi dan Delivery di Amartech. Mungkin Pak Hensof bisa cerita dulu, mungkin sebelum kita ke solusi nanti, ke peran teknologi menurut Pak Hensof sekarang tuh di dunia perbankan atau FSI itu seperti apa, atau bisa cerita lebih luas lagi Pak Henry. Oke, kalau kita bicara teknologi zaman sekarang ya, sebenarnya bukan hanya untuk di bidang keuangan, tapi juga hampir di semua industri, apa-apa tuh nomor satu teknologi. Nah, kayak di bidang keuangan ini, jasa keuangan, nomor satu itu udah pasti tulang punggungnya teknologi. Jadi mulai dari digitalization, kemudian pengolahan dan analisa data, semua itu udah pasti membutuhkan teknologi. Seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya, sorry tambahin dikit ya, kalau misalnya nggak ada teknologi, you'll be out of business. As simple as that. Oke, thank you. Mungkin bisa dielaborate mungkin sebelum nanti saya ke solusi yang ditawarkan ya Amartech, Pak Henry. Tadi sempat sebelum podcast ini kan kita ngobrol lah, sebenarnya selain teknologi, kita ngomong teknologi mungkin sekarang lagi hype kan sebenarnya tentang AI, Pak Henry. Ya. Nah, mungkin coba dielaborasi kira-kira dampak yang AI sekarang gitu, Gen AI seperti apa, mungkin bisa di-share ke teman-teman pendengar kita.
Oke, sebenarnya AI ini memang kita harus cukup bijak juga ya. Jadi kalau kita ngomong AI itu sangat membantu dalam hal pekerjaan gitu. Jadi tapi jangan melulu semua diserahkan ke AI karena memang pernah saya dengar juga beritanya AI itu belum tentu benar juga. Tapi minimal dia bisa membantu dan ngasih baseline untuk kita. Contohnya nih, kalau paling gampang kalau dari sisi bisnis gitu ya, itu seseorang bisa memvalidasi apa yang dia kerjakan gitu ya, dia tanyakan dengan ke AI. Nah, kemudian kalau contoh konkret untuk perusahaan-perusahaan kayak jasa keuangan, dia bisa buka semacam help desk atau pakai chatbot itu menggunakan teknologi AI juga. Jadi dia itu bisa melayani konsumen hanya dengan menggunakan AI ini, chatbot ini. Sampai titik tertentu baru nanti orang yang akan melayani si konsumen. Seperti itu. Jadi luar biasa sekali sekarang. Menarik sih. Cuman mungkin di sisi lain sebenarnya kan AI ini ya mungkin opportunity gitu ya, Pak. Mungkin Pak Erwin juga bisa tambahin. Dulu Pak Erwin pernah juga bawa training di Amartek kan. Sebenarnya tuh tantangan AI ini kan sudah semua sekarang udah AI gitu ya. Tapi ada juga flaws-nya atau kelemahannya. Mungkin Pak Erwin bisa cerita, mungkin Pak Ersof juga bisa tambahin nanti bagaimana sih kekhawatiran orang tentang AI ini sebenarnya kan, nggak semua tentang AI gitu ya. Bagaimana kita memastikan AI ini juga benar-benar dipakai sesuai dengan fungsinya yang positif, karena secara nature kan AI ini kan bisa dipakai, apalagi sekarang banyak sekali penipuan atas menggunakan teknologi AI ini. Mungkin bisa di-share Pak Erwin atau Pak Henry. Ya kalau kita lihat teknologi AI ini kan sebenarnya memang teknologi yang membantu gitu ya. Tapi tidak dapat kita pungkiri juga bahwa ada sisi jeleknya juga. Memang salah satu kekhawatiran dengan berkembangnya teknologi AI itu di masa depan itu lapangan pekerjaan itu mungkin akan berkurang. Karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manual dan monoton itu sangat mungkin sekali digantikan dengan AI atau dengan robot gitu. Nah tentunya, tapi bukan berarti manusia itu akan hilang sama sekali, kan? Suatu saat mungkin kalau kita lihat di film-film kan ada film yang menggambarkan bahwa AI atau robot itu mendominasi humanity gitu. Tapi seharusnya kalau kita lihat tren ke depannya bisa dibilang itu masih panjang lah. Ya mudah-mudahan itu tidak kejadian gitu. Tapi memang yang namanya teknologi itu selalu berkembang. AI ini memang lagi happening dan memang kita coba merangkul teknologi AI ini, bagaimana teknologi ini bisa membantu teman-teman di industri untuk mengoptimalisasi, mengautomatisation pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas. Oke, menarik sih Pak Erwin. Mungkin ya sekarang memang kita udah nggak bisa hindari lagi dengan AI sekarang ya. Mungkin aku pengen dapat review juga nih dari Pak Henry Sofyan. Kira-kira AI ini memang bagian dari produk yang akan atau teknologi yang akan kita serve juga nggak sih bersama dengan Amartek untuk serving klien-klien kita? Atau mungkin kalau bisa di-share juga mungkin di area mana saja tuh kita bisa bantu dengan menggunakan AI ini? Oke. Ya pastinya kita juga menawarkan solusi untuk AI ini ya. Jadi paling gampang contohnya itu kita dari produk OCR kemudian sampai ke chatbot gitu ya. Jadi kami juga menawarkan ini ke customer-customer Amartek seperti itu. Mungkin bisa di-share nggak Pak, area-area yang kira-kira bisa kita jual nih? Mungkin nanti saya akan tambahkan ya Amartek itu posisi di mana. Tapi kita memang secara fokus kan kita banyak bermain di FSI, khususnya banking. Nah kira-kira kalau di banking, AI, kebetulan kita ada beberapa opportunity memang di satu klien. Mungkin bisa di-share nggak Pak sedikit, atau mungkin yang dipikir oleh Pak Hensof yang bisa kita bantu di area mana, mungkin di banking, finance tuh, apa yang bisa kita bantu di AI atau di bisnis dan lain-lain. Oke, jadi kalau salah satu contoh ya kemarin kita itu membawa solusi untuk ini. Jadi ada kebutuhan dari si konsumen itu untuk mengupload dokumen, ya dokumen yang dia perlukan. Misalnya dokumen untuk transaksi perbankan gitu ya. Nah dia itu perlu dari form itu dia harus upload. Tapi gimana caranya supaya dia mudah mencari? Kan nggak mungkin dokumen itu dia buka dia lihat satu-satu. Ya. Jadi dokumen itu harus ditranslate menjadi data. Dan itu nanti bisa kita cari dalam bentuk data, jadi mempermudah. Seperti kayak produk knowledge gitu ya, bisa langsung. Nah, betul. Okay. Pak Ren jago nih ternyata nih, luar biasa. Mungkin saya tambahkan sedikit. Mungkin ya. Kalau kita ngomong industri kan sebenarnya hampir semua lini bisnis itu bisa mengautomate dengan AI. Gitu. Oke.
Contoh misalnya kalau kita berbicara di area industri perbankan, lini customer service itu bisa digantikan dengan telerobotik, dengan chatbot seperti itu. Terus juga mungkin kalau yang sedang kita akan garap itu adalah di area collection misalnya. Kalau collection ini kan selama ini mungkin debt collector itu telepon by phone. Mungkin kedepannya itu robot yang akan melakukan telepon untuk melakukan reminder pembayaran atau reminder payment dan lain-lain gitu. Hampir semua lini bisnis itu bisa. Oke. Sangat possible sekali. Oke, menarik Pak Erwin. Mungkin ini memang seperti Pak Erwin bilang, ini salah satu produk yang dijual Amartek ya. Mungkin saya mau sedikit balik seperti tadi Pak Erwin ngomong di awal kan, Amartek kan lahir untuk bantu industri keuangan gitu ya. Nah mungkin bisa di-share nggak sekarang, aku pengen tahu juga nih produk-produk unggulan lah Amartek, kira-kira apa aja. Mungkin nggak cuma produk, services, dan lain-lainnya bisa di-share mungkin dari Pak Henry, nanti Pak bisa tambahkan oleh Pak Erwin. Oke, nah kalau bicara soal solusi atau apa yang ditawarkan Amartek itu cukup luas ya. Dan kita itu bagi menjadi 5 pilar. Oke. Pilar pertama itu ada data and automation, di dalamnya itu banyakkan terkait pengelolaan data ya, mulai dari data warehouse, data integration, kemudian data quality dan juga master data management. Sampai di dalamnya juga ada real time streaming, itu ialah kita baca data secara real time. Oke. Kemudian yang kedua itu ada digitalization and automation. Di dalamnya itu kita ada solusi ERP, kemudian juga ada solusi mobile application security, dan juga custom development. Yang ketiga itu ada di integration and automation. Di dalamnya itu ada salah satunya tadi kita bahas, AI, ada RPA-nya, robotic process automation, machine learning, dan sebagainya. Nah, yang keempat itu kami juga menawarkan professional service. Di dalamnya ini ada beberapa. Pertama, professional service. Jadi kalau ada klien datang kepada kami mencari resource dengan spesifikasi tertentu. Oke. Kemudian yang kedua ada managed service. Managed service itu juga sama. Mereka minta kita melakukan manage di area tertentu yang dikunci nanti dengan SLA. Seperti itu. Nah, bedanya kalau professional service itu orang-orangnya itu nanti resource-nya akan di-manage oleh klien kami. Tapi kalau untuk managed service itu di-manage oleh kami. Jadi tanggung jawabnya masih ada di kami. Oke, kemudian yang ketiga, nah ini yang menarik nih, sesuai dengan visi misi Amartek juga menjadi talent platform. Jadi kami juga membuka program bootcamp. Bootcamp itu mahasiswa-mahasiswa atau siapa aja, open gitu ya, yang mau masuk join, kita training dulu, kita berikan pelatihan 3 bulan, baru kemudian kita deploy ke market, kita salurkan ke klien-klien, seperti itu. Nah, yang kelima, itu produk dari Amartek sendiri. Jadi, ini karya anak bangsa yang bikin kita semua orang Indonesia, dan dibikin oleh tim Amartek sendiri. Yaitu, kita namakan ARA. ARA itu, apa sih? Ini platform untuk pelaporan, tapi di dalamnya banyak modulnya. Pertama, ada untuk ARA Regulatory Reporting, kemudian ada ARA untuk IFRS. IFRS ini untuk standar akuntansi. Kemudian ARA Performance Management. Oke. Dan kita punya yang terbaru itu ARA untuk GL. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih itu yang kami tawarkan. Mungkin Pak Erwin ada mau nambahin? Itu udah semua sih. Oh, Ya, tapi menarik. Oke. Saya mau elaborasi. Saya mungkin ya? ada 2 pertanyaan tambahan nanti terkait services dan produk Pak Hensof. Tadi aku tertarik dengan DPS, kan kita ada bootcamp ya. Ya. Memang apalagi kalau di banking atau di institusi keuangan itu kan memang heavy IT resource sebenarnya ya. Dan memang menurut saya ini solusi yang baik juga untuk seperti Amartek kayak kita bisa mensuplai talent-talent. Karena memang secara nature turnover di IT, di banking atau di entitas lainnya itu tuh memang tinggi. Nah memang mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apakah idenya memang seperti itu Pak Erwin, dan lagi pula kan namanya IT kan pindah sana pindah sini akan menjadi lebih mahal secara rate dan lain-lain, dan bagaimana mungkin Amartek bisa menutup gap itu, atau bisa Pak Erwin atau Pak Hensof bisa tambahin kira-kira supaya para pendengar kita juga tahu nih, karena mereka tahu saya yakin banyak kebutuhan IT, tapi kan IT itu kan kalau dia udah pindah-pindah tuh pasti secara rate mahal. Nah untuk menjawab itu sebenarnya mungkin aku sih tebaknya begitu, karena kebetulan saya juga orang yang terbaru ya yang join Amartek, jadi teman-teman direktur kita ini bisa lebih tahu
Apakah memang spiritnya seperti itu atau sebenarnya ada hal lain, dan bagaimana tiba-tiba come up dengan ide kita kerjasama dengan university kalau saya nggak salah gitu. Mungkin bisa cerita Pak Erwin atau Pak Hensof. Ya, jadi memang betul sekali idenya kita itu memang bagaimana memastikan teman-teman yang baru di dunia industri, di dunia kerja itu mereka benar-benar paham dunia kerja itu seperti apa. Karena persaingan itu kan sekarang besar sekali ya. Ya. Banyak sekali persaingan, terus kalau kita lihat 1 tahun lulusan universitas itu berapa banyak, tapi lapangan pekerjaan yang tersedia itu jomplang gitu ya. Makanya kita adakan program bootcamp ini, kita hire tim-tim atau teman-teman yang baru lulus dari perkuliahan, dari pendidikan gitu, untuk mempersiapkan mereka supaya mereka siap kerja. Oke. Ya, salah satu idenya kenapa memang betul sekali bahwa kebutuhan di pasar itu cukup besar, tapi supply yang besar tidak didukung dengan kualitas yang bagus. Makanya kita lakukan bootcamp ini untuk melengkapi lah teman-teman yang baru di dunia kerja ini supaya mereka itu siap kerja. Ya. Jadi dilengkapi dengan bukan sekedar teori tapi dengan praktek di dunia kerja itu seperti apa, untuk mempersiapkan mereka sehingga mereka siap untuk berkarya di industri. Ya, bagus banget ya. Maksudnya sebenarnya kan Amartek ini bisa mencapai menutup dua gap gitu ya. Satu, supply-nya dari universitas mungkin susah cari kerja, kita training, dan juga di sisi output demand-nya mungkin dari sisi bank atau telco atau bisnis yang heavy IT ya, mungkin dengan turnover yang tinggi bisa ngambil dari sini juga. Jadi itu teman-teman bisa dieksplor juga nanti untuk produk-produk Amartek lainnya. Nah, saya mau eksplor lebih detail tentang yang tadi Pak Hensof bilang terkait produk anak bangsanya Pak Hensof. Ya. ARA ya tadi udah, Amarta Regulatory Reporting Analytics, saya udah cek-cek juga sebenarnya dari mana tuh singkatannya gitu ya, ARA. Nah, mungkin kan tadi Pak Hensof sempat ada 3 modul besarnya lah ya. Tadi regulatory, reporting related, IFRS, sama juga untuk performance, dan juga yang terbaru GL gitu ya. Sebenarnya GL mungkin sekarang juga banyak permintaannya karena banyak juga bank-bank digital yang lagi happening di Indonesia. Cukup oke sih. Cuma mungkin Pak Hensof bisa lebih elaborasi lagi nggak, kira-kira ini produk apa dan siapa yang pakai dan apa sih keunggulannya Pak Hensof? Oke, kalau untuk ARA Reg Reporting sendiri ini ya, ini produk biasa yang pakai itu orang finance atau operation yang tugasnya itu membuat pelaporan ke Bank Indonesia. Ya. Sama juga dengan yang IFRS itu biasanya orang finance, tapi memang mereka lebih ke kalkulasinya untuk standar akuntansi. Ya. Nah, seperti itu. Sorry Pak, tadi pertanyaannya apa? Satu lagi ya, maksudnya siapa yang pakai dan keunggulannya apa? Oke, kalau keunggulannya nih, ini sangat apa bedanya, kan pasti banyak juga kan kompetitornya Amartek gitu. Betul, kompetitor juga banyak. Tapi yang pasti keunggulannya itu ini sangat membantu teman-teman ya yang melakukan pelaporan itu supaya lebih efektif dan efisien. Jadi kalau kita dengar tuh dari dulu tuh standar deh ya, klien biasanya datang ke kami bilang, wah laporan kami suka salah, atau misalnya pulangnya malam mulu, lembur terus, seperti itu ya. Banyak sekali yang kejutan-kejutannya. Nah, kami itu membantu solusi ini end-to-end. End-to-end itu apa? Kami nggak menyediakan hanya aplikasi, tapi juga solusi sampai pembentukan datanya itu sendiri. Nah, ini yang membedakan ke produk-produk kompetitor. Karena nggak semua kompetitor yang menyediakan pembentukan datanya. Dia hanya ngasih aplikasi, generator aja gitu ya. Generator doang. Jadi dia cuma nge-generate output sesuai dengan kebutuhannya si Bank Indonesia atau OJK, tapi pembentukan datanya itu dilimpahkan ke bank itu. Jadi mereka yang pusing lagi. Nah, padahal bank itu maunya, klien-klien kami maunya ini pusingnya itu dialihkan ke kami sebagai penyedia jasa, seperti itu. Seperti itu sih, Pak. Ya, sebenarnya regulatory kan banyak banget Pak Hensof ya. Tadi Pak Hensof bilang OJK lah, Bank Indonesia. Emang produk-produk apa aja sih Pak sebenarnya yang mungkin nggak semua pendengar mungkin ngerti gitu ya. Mungkin coba bisa ya mungkin nggak usah semua, tapi beberapa yang mungkin supaya teman-teman pendengar siapa tahu lagi cari solusi gitu ya. Bisa hubungin Pak Hensof gitu. Maksudnya modul-modulnya gitu ya? Mungkin regulatory reporting, apa aja sih, kan banyak tuh Pak namanya. Di Indonesia kan reportingnya cukup kompleks gitu ya. Ya. Nah, kalau di Indonesia ini untuk perbankan gitu ya, yang paling terkenal tuh nomor 1 di perbankan itu Antasena. Itu dari Bank Indonesia. Kemudian yang kedua itu biasanya SLIC OJK. SLIC yang dikeluarkan oleh OJK.
Kalau Slick ini nggak hanya untuk bank, tapi juga untuk multi finance seperti itu. Kemudian juga ada perhitungan risiko, risk weighted asset seperti itu ya. Kemudian juga ada Basel III, LCR, NSFR, ada juga Apollo. Kemudian untuk yang sisi LPS itu ada SCV dan sebagainya. Seperti itu sih. Lalu mungkin saya tambahin dikit kalau untuk IFRS itu seperti PSAK 71 ya sekarang. Ya Kemudian sekarang kan nanti- yang PS1 itu ada yang baru Pak, tapi untuk syariah Ya, namanya. betul. Ya Itu kebetulan untuk saya syariah. cukup tahu di IFRS gitu ya. Dan saya juga bagian dari tim. Jadi Pak Henso memang yang mungkin initiate produknya dulu di Amartek, tapi kita kembangkan terus. Kebetulan saya juga join mengembangkan IFRS, GL, dan beberapa lainnya gitu ya. Mungkin ya IFRS, mungkin saya bantu sedikit jelasin Pak Boleh, Henso. mungkin Pak Ren lebih cocok jelasin. Ya sebenarnya IFRS kita cukup komprehensif juga solusi yang ditawarkan oleh Amartek ya teman-teman pendengar Amartek Podcast nih. Jadi kita sebenarnya punya IFRS itu mulai dari PSAK yang zaman dulu ya, ada AS 3239 sebenarnya masih dipakai di syariah, walaupun next future tuh akan ganti 2006 dengan PSAK yang baru PSAK 413. Kita punya IFRS 9 dan PSAK 71. Kita punya PSAK 73, 74 untuk insurance ya, kita lagi beranah juga ke FSA yang lainnya, dan yang terbaru memang GL karena kita lihat dulu arahannya Pak Ervin, dia melihat landscape di Indonesia itu bank digital tuh sangat merambah banyak sekarang nih, bank-bank digital. Jadi dan bank digital itu kalau kita lihat dengan bank-bank konvensional lainnya tuh secara GL mungkin nggak terlalu beda lah requirement-nya. Jadi kalau yang di market yang well known mungkin kan mereka harus banyak custom. Jadi ide itu yang kita coba explore dan kita bangun akhirnya menjadi GL, dan kita tempel juga, kita patenkan juga dengan arah GL. Jadi teman-teman nanti bank digital gitu ya, kalau butuh GL coba kita hubungi kita. Ini Oke. kita gantian jadi hostnya, kayaknya saya. Oh iya ya nggak apa-apa. Oh, Kan saya juga sebenarnya amartan Pak, jadi ya. Oke, mungkin saya mau ya saya mungkin baru beberapa tahun di Amartek ya, tapi saya lihat kulturnya kan oke banget nih Pak, kayak pertemanannya oke banget, dan even kita di level manajemen juga kayaknya sebenarnya sih ini kita terlalu formal gini, bisa kita ngobrol-ngobrol sebenarnya ya. Betul. Cuman nggak apa-apa lah. Untuk pertama kali kita coba lebih sedikit ya nggak terlalu formal tapi casual. Saya mungkin mau ke Pak Ervin dulu nih terkait saya lihat tuh kita kan sebenarnya cukup oke nih brandingnya gitu ya, dan color code-nya I trust gitu. Itu sebenarnya ya saya tebakan core value lah. Mungkin Pak Ervin bisa cerita nggak tentang core value ini, kenapa harus ada core value, kita masuk Amartek kan consider new lah in the market, mungkin average, bukan average, mungkin 7 tahun atau 6-7 tahun gitu ya. Nah, kenapa tiba-tiba come up dengan idea core value I trust yang sangat catchy gitu Pak ya. Mungkin dijelasin tuh apa sih I trust itu, ada artinya nggak sih? Dan ini bajunya Pak Henso juga I trust gitu kan. wis. Pasti ada artinya. artinya. Pasti ada artinya. Jadi memang kalau kita lihat ini yang namanya di pekerjaan gitu ya, harus ada guideline-nya, harus ada guidance-nya gitu. Makanya berdasarkan semedi gitu ya, hasil semedi perenungan ya, berdasarkan pengalaman sekian puluh tahun, kita define core value kita itu adalah I trust. Jadi I trust ini secara masing-masing abjad itu ada artinya, secara keseluruhan juga ada artinya. Ya, mungkin saya gambarkan secara singkat gitu. I trust itu kita mulai dengan integrity. Integrity itu adalah integritas dan dengan profesionalisme, gitu ya. Terus kemudian ada togetherness. Togetherness itu adalah kebersamaan. Kemudian ada reliability. Jadi tim itu sangat harus bisa diandalkan. Kemudian U itu adalah issue. Jadi issue itu adalah Amartan yang menjadi sumber dari sentral dari Amartek itu sendiri. Kemudian ada simplicity. Simplicity itu bagaimana kita menyederhanakan hal-hal yang kompleks. Kemudian ada tenacity. Jadi ini keuletan, ketekunan. Nah, secara keseluruhan I trust itu adalah bagaimana Amartan itu menjalankan pekerjaan kami, menjalani hari kami dengan kami percaya kepada Tuhan, kami percaya kepada sesama Amartan, dan kami percaya kepada customer kami. Jadi semua itu membentuk yang namanya core value kami I trust. Kurang lebih begitu Pak Ren. Wah oke banget ya, maksudnya gampang diingat juga kan I trust, tadi Pak Ervin udah jelasin juga sih. Jadi memang kalau company-company yang memang mau long lasting gitu ya, memang harus punya guidance lah. Nah tadi Pak Ervin udah jelasin guidance, jadi nggak perlu sampai sedetail SOP diatur kalau kita punya core value dan semua
Amartan. By the way, Amartan itu penyebutan untuk karyawan-karyawan Amartek ya teman-teman, itu seperti bajunya Pak Ervin tuh Amartan gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat nanti ada Amartan itu sebenarnya Amartek punya tim gitu ya. Oke banget sih dari sisi penjelasan Pak Ervin tadi, Amartek company mungkin relatif baru di market tapi udah punya core value dan itu memastikan produk-produk tadi yang dibangun dan di deliver itu menggunakan core value Iteras ini, saya yakin sih cukup baik nanti dampaknya ke Amartek, Amartan dan juga customer dan partner mungkin. Ya, sorry mungkin satu sedikit karena ini sebenarnya temanya mengenal Amartek lebih dekat ya. Saya bilang Amartek, tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat di websitenya Amartek kan ada Bumi Amarta Teknologi Mandiri gitu ya. Mungkin Pak Ervin juga jelasin deh, ini apa sih bedanya Bumi Amarta sama Amartek, sama Amartan gitu ya. Mungkin bisa di-share nggak Pak Ervin? Oke, jadi biar nggak bingung gitu. Benar, kalau secara legal entity nama kita itu adalah PT Bumi Amarta Teknologi Mandiri. Ya. Oke, cuman kan terlalu panjang dan kita pengen customer kita itu mengenal kita lebih dekat. Ya. Makanya kita branding menjadi Amartek. Amartek itu adalah singkatan dari Amarta Teknologi. Oh, oke. Jadi kurang lebih begitu. Jadi lebih enak didengar, Benar sih. lebih gampang diingat, lebih gampang disebut. Gitu. Benar. Saya rasa itu cukup berhasil Pak Ervin. Kalau saya dengar klien juga kan udah sebutan Bumi Amarta sekarang kayaknya udah mulai hampir nggak ada lah ya. Jadi lebih ke Amartek. Ya kayaknya sih berhasil sih branding company-nya ya. Mungkin itu. Ya mungkin Pak Henso, Pak Ervin ada mau pertanyaan atau ada tambahan supaya pendengar kita kenal Amartek kira-kira apa gitu. Atau nanti kalau bisa share mungkin kita punya website, kalau mau call siapa Pak Henso? Saya yakin namanya di Indonesia kan, by the way teman-teman, di Indonesia itu adalah negara satu-satunya yang mempunyai bank terbanyak ya. Kita punya 100 plus bank di Indonesia kalau kita bandingkan dengan Eropa, cuman mungkin 20 bank. Di Indonesia dengan 270 juta penduduk, yang pasti makanya market bank itu tinggi banget, makanya 100 plus bank itu nggak termasuk dengan bank daerah gitu ya, atau BPR even bisa sampai 1000-an gitu. Jadi sebenarnya memang banyak opportunity yang bisa diambil oleh Amartek. Mungkin Pak Henso kalau ada yang tertarik nih mau ketemu Pak Henso, tadi kan apalagi regulatory reporting, FRS, performance. Kemana sih Pak? Atau langsung WhatsApp Pak Henso saya kasih gitu, boleh juga. Bisa langsung WhatsApp ke kami langsung bisa. Kita sih fleksibel ya. Jadi boleh hubungi lewat di websitenya juga ada gitu kan, bisa lewat email, mau lewat WhatsApp. Feel free to contact us kapan aja. Ya intinya kalau butuh solusi IT hubungi Amartek. Oke. Mungkin kopinya diminum dulu Pak sebelum dingin. Oh iya. Harusnya aja. Ini nyindir ya Pak? Enggak. Silakan dulu Pak. Ya boleh. Ya oke juga, seru banget ya omongan kita ya dulu. Mungkin sebelum lanjut lagi Pak Ervin sama Pak Henso, sebenarnya selain kerjaan gitu ya, mungkin bisa cerita nggak sih dulu Pak Ervin itu sukanya apa? Kan Pak Ervin walaupun presiden direktur Amartek, sebenarnya dia juga sangat technical people juga, dia ngerti. Ya saya ingat lah Pak Ervin kan banyak implementasi dulu zaman sebelum dia jadi CEO, even sampai sekarang juga hands on untuk terkait data management. Backgroundnya apa Pak? Atau udah punya keluarga atau sebenarnya gimana? Atau sebenarnya udah married atau belum sih? Soalnya ganteng, muda gitu ya. Kalau Pak Henso kan kayaknya pasti udah punya anak nih. Kalau Pak Ervin gimana kira-kira? Kalau sekarang sih udah nggak available. Udah nggak available kita. Jadi memang ya perjalanan kita pasti semua berangkat dari bawah gitu ya. Kita memang melewati proses yang namanya meniti karir ya. 20 tahun lebih kita meniti karir hingga ada saat hari ini itu bisa seperti sekarang gitu. Ya intinya bagi kita itu kan kalau yang namanya meniti karir itu tetap fokus dengan tujuan dan impian kita dan jangan pantang menyerah. Jangan pernah menyerah gitu. Ya. Yang namanya kegagalan itu karena tidak mencoba satu kali lebih banyak aja. Gitu. Pak Henso mungkin juga bisa lah cerita dikit. Jangan terlalu bijak ya Pak ya, maksudnya ya. Ini kan podcast, bisa ngomong apa aja lah gitu maksudku. Dan kita kan di YouTube aja kok Pak, jadi nggak ada sensor gitu ya. Mungkin aku juga pengen Pak Henso kan nih kalau di Amartek ini Pak Henso ini lucu banget gitu ya, cuman kelihatannya kaku tapi nggak begitu sebenarnya. Mungkin cerita dulu sedikit bocor banget gitu, sukanya apa, udah berkeluarga atau di mana sih dulu pengalamannya dan lain-lain. Saya sudah berkeluarga juga. Sudah berkeluarga, udah nggak available. Tapi available? Jangan dong.
Oke, sukanya apa? Saya sih hobinya sih sebenarnya jalan-jalan aja sih, nggak terlalu banyak hobi yang aneh-aneh. Jalan-jalan, walaupun dulu saya hobi main biliar nggak ya. Seperti itu. Kok apa hubungannya bilar sampai ke regulatory reporting, Pak? Nggak nyambung sama sekali sebenarnya. Nggak ada nyambung-nyambung. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa terdampar di sini. Nah, tapi anyway, apa yang saya capai sekarang itu ya dari awal sama kayak Pak Ervin, dari bawah saya coba bekerja. Kemudian di salah satu bidang saya fokus, ya saya konsentrasi di situ, ya sampai bisa tiba-tiba ke regulatory reporting nih. Saya dikenalnya di market mungkin di regulatory reporting. Betul. Bukan di biliarnya saya. Tapi bisa kawan-kawan main ya, Pak? Ya? Bisa, ayo. Tapi nggak usah pakai taruhan ya, Pak? Kayaknya tampangnya agak gimana gitu, nggak ya? Oh, nggak taruhan kayak kurang seru gitu. Ya udah. Mungkin sedikit lagi, kan tadi kita udah punya produk. Aku pengen tahu sekenal apa sih Amartek ini, kita segede apa sih sekarang, Pak Ervin, Pak Henso. Mungkin Pak Ervin bisa jawab lah ini. Ya. Udah berapa banyak klien kita, sekarang jumlah karyawan kita gimana, supaya teman-teman juga dapat feel nih Amartek nih seperti apa sih, bisa support dengan size-nya mereka apa enggak. Mungkin Pak Ervin bisa cerita lah sedikit. Ya kalau kita lihat kan Amartek ini sebentar lagi menginjak usia 7 tahun ya. Ya. Nah, saat ini kita itu punya 500 lebih Amartans yang melayani berbagai project dan juga berbagai macam customer yang berbagai industri ya. Dan saat ini Amartek itu melayani kurang lebih 50 plus customer. Itu dari industri perbankan ada, dari industri asuransi ada, dari industri multifinance juga ada, even industri otomotif dan digital fintech juga ada. Jadi memang cukup beragam sih. 7 tahun udah 500 orang, berarti Bapak growth mungkin, ya teman-teman sudah informasi, saya memang masih terlalu baru ya di Amartek. Memang berarti secara growth kita cukup strong juga ya Pak, artinya dari 7 tahun udah 500 orang, plus lagi gitu ya. Maksudnya gimana tuh manage-nya tuh Pak tuh? Ya, cukup. intinya manage, grow aja terus. Pantang menyerah pokoknya. Iya, ya mantap sih. Iya. Ya udah, mungkin itu dulu sih. Tapi tadi Pak Henso belum sempat share nih, kita punya sebelum saya ke segmen terakhir nanti ya, Pak Henso mungkin bisa lah, tadi belum dikasih tahu tuh, mungkin kemana nih kalau saya pengen nemuin Pak Henso, butuh requirement, butuh regulatory reporting, butuh data, siapa yang harus dihubungi, mungkin websitenya apa, cuma di-share lah Pak. Walaupun tadi saya taruh di bawah sini nanti ya, nanti diedit ya, editornya. Ya, oke. Langsung lihat aja di sini. Oh gitu aja ya? Langsung lihat di sini ya. Nanti editornya pusing nih, bikin nanti ya, Amartek ID gitu ya, Oke. atau dan lain-lain. Oke, mungkin ini apalagi tahun 2025 ya, aku sih cukup update dengan informasi makro gitu, apalagi Trump, Cina dan lain-lain, Indonesia juga efisiensi dan lain-lain. Pasti ada tantangan Amartek juga. Nggak spesifik nih mungkin tahun 2025, mungkin Pak Henso atau Pak Ervin bisa cerita nggak sih tantangan yang dihadapi Amartek dan kira-kira bagaimana kita mensikapinya, dan mungkin cerita ke masa depan seperti apa tantangan Amartek. Apalagi saya tambahin mungkin 2025 ini saya yakin sih agak berat juga ya kalau kalian lihat indikator-indikator ekonomi gitu, apalagi kebijakan Trump mau nggak mau kita harus terimpact gitu ya, dan pasti impactnya lama-lama kan ke customer kita juga gitu ya. Mungkin bisa cerita atau bisa share lah Pak Ervin atau Pak Henry Sofyan. Oke, kalau saya mungkin belum sampai jauh sampai ke Trump tadi gitu. Supaya itu mungkin nanti bagiannya Pak lebih Ervin. knowledgeable aja gitu, kayak tahu semua gitu. Betul. Kalau saya lebih tantangannya yang dari sisi teknologi dulu ya, dari knowledge. Jadi teknologi ini seperti yang kita tahu kan berkembangnya cepet banget gitu. Dulu mungkin untuk menghasilkan satu teknologi butuh 5 tahun, kemudian 4 tahun, 3 tahun. Sekarang setiap tahun bisa muncul produk baru, beberapa gitu, banyak. Nah itu tantangan banget tuh. Jadi dulu kita manage hanya beberapa produk ya untuk kita serve client, sekarang jadi banyak banget. Nah itu tantangannya tuh, itu lumayan challenging, tapi kita itu menyikapinya gimana sih ya, gampang sih sebenarnya, belajar. Jadi kita harus explore, kemudian explore itu dari 1-2 orang, kita harus transfer knowledge. Jadi kita bikin sesi-sesi di Amartek itu untuk sharing-sharing seperti itu. Jadi teman-teman yang lain juga tahu, walaupun mungkin ada beberapa yang expert yang mendalami, tapi yang lain juga harus tahu gitu, seperti itu. Untuk apa? Supaya kita siap. Jadi kalau ada permintaan dari klien, kita ready. Nah, seperti itu. Kalau dari sisi saya. Mungkin Pak Ervin yang lebih ke Pak Donald Trump ya. Kita nggak usah jauh-jauh ke Donald Trump lah. Intinya sih memang ada impact-nya, karena kan kita
salah satu reseller juga dari barang-barang prinsipal gitu ya, yang ada beberapa yang memang transaksi itu menggunakan mata uang dolar gitu ya, yang otomatis itu juga salah satu challenge di kita gitu. Kemudian kalau saya lihat tantangannya adalah kompetisi di market. Ya. Kita bergerak di industri jasa ya, kompetitor kita juga banyak bermunculan, tapi tentunya itu bukan menjadi stopper bagi kita, karena bagi saya itu adalah tantangan yang harus kita singkapi dengan bijak. Kan? Tentunya ya mau nggak mau kita harus mempertahankan kualitas kita, customers, karena kita bergerak itu di bidang jasa. Mau nggak mau kita harus customer service excellence. Jadi kita memaintain bagaimana kepuasan pelanggan itu tetap nomor satu. Yang kedua tentunya seperti Pak Enzo jelaskan, dari sisi teknologi itu kan berkembang terus. Mau nggak mau kita harus memperlengkapi tim kita secepat mungkin untuk mengadopsi teknologi-teknologi baru. Karena kalau kita terlambat sedikit saja, ya kita ketinggalan. Ya. Yang ketiga tentunya bagaimana kita itu bisa menawarkan solusi yang cost efektif ke customer. Ya. Cost efektif ke customer dan juga cost efektif ke dalam. Ya itu penting gitu. Ya. Kemudian bagaimana kami Amartek akan terus berinovasi. Ya. Membangun teknologi-teknologi, solusi-solusi IT yang baru yang bisa membantu pelanggan kami. Ya, jadi memang kami terus berinovasi dengan menciptakan produk-produk yang memang bisa berkontribusi di market Indonesia. Kurang lebih saya lihat sih begitu sih, Pak. Wah, seru banget, benar. Cuman mungkin pertanyaan terakhir ya, ini mungkin nggak berlangsung langsung dengan bisnis. Cuman kayak saya lihat di Amartek tuh gimana, Pak? Stres nggak ya? Kayak kerjanya banyak banget, timnya banyak, kaliannya banyak. Kita ada something nggak sih Pak di Amartek itu, ya program-program katanya untuk Amartan tuh ya mungkin kayak seperti work-life balance. Work-life balance sebenarnya mungkin pasti ada dong. Ada ya? Mungkin Pak Enzo bisa jelaskan tuh. Oke, pasti ada. Salah satunya bukan main biliar kan? belum ada. Sayangnya belum ada. Mungkin bisa. Sayangnya belum ada. Ya. Nah, kita baru luncurkan kayaknya di quarter terakhir tahun lalu, yaitu fun sport lah dengan Amartek. Itu banyak tuh, ada jogging. Kemudian juga basket. Tuh, benar. Kalau Parvin sukanya yang fun efisien jogging, gitu ya. karena nggak keluar duit. Oke, kemudian ada juga basket, mini soccer, ada lagi bulu tangkis. Kemudian mau bikin lagi apa yang senam-senam itu tuh. Kaitannya Pak Ervin mau ikut Pilates senam. Pilates. Iya, Pilates, Pak. Dancer. Dancer. Untuk teman-teman ya. Betul, mau ikut balet Pak Ervin katanya. Tapi Pak Ervin join nggak tuh Pak program-programnya? Apa cuma approve aja gitu ya? Kalau sempat nanti saya pasti join. Tuh teman-teman Amartan yang suka olahraga, ternyata kan belum pernah kan Pak Ervin sama Pak Enzo kayaknya ya. Coba dibikin biliar nanti ya kita ya. Ya udah, mungkin itu sih. Thank you Pak Ervin sebagai CEO Amartek. Thank you waktunya Pak Ervin, Pak Henry Sofyan, Operation Technology Director. Dan mungkin itu aja dari kami hari ini. Paling nggak teman-teman pendengar udah tahu. Yes, ini kan program pertama gitu ya. Mungkin ke depan kita lebih baik. Paling nggak udah tahu Amartek itu apa, produknya apa, siapa-siapa orangnya. Nah mungkin itu bisa tambah informasi untuk teman-teman. Ya itu aja dari kami untuk hari ini. Program pertama kami Amartek Podcast gitu ya. Kita ketemu lagi di sesi episode berikutnya. Mungkin itu aja dari kami. Oke, semuanya. thank you semua. Ya.